Halo Coy. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini edisi Ramadan nih. Ramadan. Ya, Bung. Benar. Kita berempat nih mau ngucapin dulu nih minal aidin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang bagi menjalankan. yang menjalankan. Semoga lancar dah puasanya. Amin. Amin. Meskipun kayaknya THR jarang ada yang dapet ya. Semoga mah ada. Semoga pada ada dapet THR dikit-dikit lah ya. Dia belanja baju juga di mana ini begini? Ikuti korma lah. Hormat dah Mas Harung lah. Penting mah buat makan dulu, Pe. Nah, kita ini mau ngebahas, kita nggak mau reaksi dulu nih, Pung. Banyak sono kali. Kita mau ngebahas soal menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi corona. Ya. Jadi gimana? Ini puasa kedua nih. Di tengah pandemi corona ini nih. Ambil hikmahnya aja kita. Sampai kita di rumah aja. Di rumah aja. Taraweh nggak ada. Ya kan? Pe. Yang tadarusan juga di masjid, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Banyak. Iya. Sepi banget. Ada yang berbeda. Jauh banget bedanya. Biasanya sebelum puasa kan biasanya apa tuh? Pawai obor. Taraweh obor. Di mari. Tahu dah nih yang bangunin sahur ada nggak sih? Ada. Kalau di sini ada yang bangunin sahur. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada yang keliling. Gua orangnya. Nih salah satunya yang ikut bangunin sahur di sini. Tukang beduk ya nih ya. Tapi kalau di tempat lain nggak tahu deh. Ada apa enggak? Mungkin sih banyak yang dilarang sih. Yang bangunin sahur Semenjak lockdown ya. semenjak lockdown. Soalnya biasanya kan kalau bangunin sahur kan keliling tuh 2 kampung, 3 kampung tembus. Ini satu kampung udah ada pagar, udah ada gerbang, portal, nggak bisa lanjut ke kampung. Gue nggak tahu juga sih kalau di kampung lain gimana. Kalau kampung lu, kampung baru Tetap ada. tetap ada. Kalau taraweh sebagian besar masjid sih, Ada yang ngadain, ada yang enggak. tapi sedikit banget. Iya. Sekalinya ada tanpa speaker. Tanpa speaker dalam. Nah, itu juga masjid yang kagak di pinggir jalan. Ya, Bang. Masjid yang kagak di pinggir jalan, Iya, Pe. kayak di tengah-tengah kampung gitu ya. Pokoknya yang masuk ke dalam lah. Baru bisa itu pun tapi nggak pakai speaker. Nggak pakai speaker keluar, Sombok lah, sombok ya. tapi speaker ke dalam kan. Saya gua kemarin Jumat ngalamin sholat Jumat di daerah Cakung. Itu ada. Ada, emang sih yang tadinya biasanya penuh jamaah agak berkurang ya. Nah itu pun kagak pakai speaker, Pe. Nggak pakai speaker. Yang ceramah juga nggak pakai speaker. Pas imam nggak pakai. Bener-bener nggak pakai speaker. Bener-bener nggak Mulut pakai aja gitu. mulut aja. Dan gue juga kemarin sholat Jumat di daerah Santiga tuh. Nah itu safnya tuh di jeda 2 sejadah tuh, Jaga jarak. jaga jarak. Jadi Jadi gondrong ya. ini orang 2 sejadah, orang jadi kayak orang rapi sih emang, cuman kan aneh aja gitu sholat nggak rapet safnya. Dimana celah sedikit pun pasti setan ngebisikin dong. Iya kalau kata orang ini mah ya. Iya. Ya tapi kan ini emang keadaannya lagi begini juga. Tahu dah kalau di daerah kalian ada yang masih sholat Jumat masih diadain taraweh gimana gitu kan, komen aja ya. Kalau di tempat kita nggak ada taraweh. Dan yang berbeda dari tahun ini lagi soal mudik nih. Mudik, pemerintah udah menetapkan bahwa mudik itu dilarang. Jadi kemungkinan bakal entah tetap rame atau malah tambah sepi nih. Enggak, yang gue lihat sih di tol aja udah diperiksa. Udah diperiksa. Jadi yang boleh mudik aku pulang kampung. Pemerintah udah tetapin nggak boleh mudik. Ya tadi gue sempet ngobrol juga sih sama yang orang-orang Kulon. Jadi anaknya mudik tadi ke Kulon, pokoknya daerah Hari Kulon ini? lah. Iya. Nah itu di daerah Ceper CPR. diperiksa, Oh iya. periksa suhu tubuh, suhu apa masker segala macam lah perlengkapan. Karena Itu Tangerang mudik dengan mobil pribadi atau bis? Motor. Oh motor. Motor. Oke. Bis sudah dilarang setahu gue sih. Bis nggak ada yang lewat. Udah nggak operasi ya. Nggak operasi. Itu pakai motor tuh. Terus Motor. Nah kalau buat tol Japek
Jakarta Cikampek, pas di Bekasi. Oh yang jalan layang itu Kel ya? Jalan Ditutup ya? layang ditutup, terus yang di bawah juga dikasih sekat antara bis sama mobil pribadi. Bagi yang mobil pribadi yang mau arah ke Jawa Barat atau Jawa lah, itu suruh putar balik. Gitu, Pak. Itu jalan tol apa jalan biasa ada putar balik? Ya, gue nggak ngerti juga kalau gitu. Kalau yang apa? Putar Nah, balik. Kalau yang iya. suhu tubuhnya tinggi. Ya, katanya sih yang gue denger, kalau KTP-nya udah Jakarta atau domisili KTP-nya Jabodetabek dan dia tujuannya ke kampung gitu, itu suruh putar balik, Pak. Oke. Kecuali KTP dia emang KTP kampung. Boleh. Dari Jakarta dia mau balik ke kampungnya nggak apa-apa katanya itu. Oh mungkin itu yang kemarin rame itu yang dibahas perbedaan antara pulang kampung dan mudik. Jadi kalau pulang kampung itu Jakarta KTP-nya KTP masih daerah, Iya. itu pulang kampung. Kalau mudik KTP lu Jakarta, terus lu terus lu ke kampung itu namanya mudik. Dan waktunya menjelang Lebaran gitu. Yang gue tahu sih begitu. Kata gue juga dengar-dengar. Ya kalau yang ada informasi-informasi di tulis saya di komen. Tapi puasa tahun ini emang jauh banget sih. Biasanya hidup pikuknya ya kan. Saya bahagia gitu ya. Apa ya? Anak kecil main petasan, terus ada yang main raket di jalan-jalan nih nggak ada nih. Ini penjual takjil nih kurang jalan ya. Kurang, biasanya ramai banget di beberapa titik, biasanya ada pasar takjil. Ada sih, Ada, masih ada. Cuman nggak banyak. Dan nggak tahu juga banyak ada yang beli atau enggak. Dan omsetnya sih kalau gue dengar ya menurun drastis dari Omset tahun, menurut sendiri. dari tahun yang lalu. Semoga sih ya, doa kita semua, semoga pandemi ini segera berakhir. Segera berakhir. Amin. Tapi kalau ya sih kita semoga itu terjadi ya. Tapi kalau lihat dari data statistik sih kayaknya habis lebaran pun belum sih. Bakal melonjak Kayaknya tetap terus kayaknya melonjak. manjang ini. Tapi kalau Fase gelombang kedua mungkin. fase-fase kayak gitu kan katanya kita masih ada di fase pertama segala macem lah. Dan menurut prediksi orang-orang pintar sono lah, kayaknya habis lebaran belum selesai juga ini pandemi. Gelombang kedua gitu. Gua nggak ngerti dah itu. Kalau ada fase 14 hari karantina, terus fase apa segala macam, si virus ini katanya sekarang bermutasi segala macam, gua nggak ngerti dah. Tapi menurut prediksi sih lebih dari habis lebaran ini, nggak selesai dalam waktu dekat. Ya semoga aja cepat selesai. Amin. Cuman kita nggak tahu juga nih, ini dalam keadaan Ramadan terus ada pandemi gini kan, itu udah sangat beda banget ya kan suasananya. Apalagi pas lebaran nanti nih, kalau masih ini belum selesai gitu. Tapi dibalik itu semua, Pek, kita ambil hikmahnya. Iya. Karena ini jadi bisa kumpul keluarga apa yang tadinya buka puasa di luar terus, sekarang jadi di rumah. Oh, jadi nggak ada bukber nih kayaknya nih. Nah iya, Nggak ada acara bukber. nggak ada. Tapi tetap kita bakal ngadain. Biasanya nih di grup nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 penuh tuh jadwal bukber. Iya, biasanya. Sama grup reuni ini, sekolah ini, organisasi ini penuh nih. Sekarang restoran kebanyakan take away semua kan, nggak bisa makan di situ. Iya, mesen, bisanya mesen doang, bawa Biasanya pulang. mesen. Bawa pulang. Oke, great. Nggak bisa makan di situ lah. Nah, intinya mah. Tapi kita tetap kali sahur bersama di sini. Ya paling sahur kita ngadain nih. Kalau kita mah udah ketahuan kan deket-deket. Iya, kita mau deket-deket. Buat yang biasanya bukber itu nggak ada berarti. Tapi SOTR mungkin bisa nggak ada juga nih. Sahur on the road Nggak ada. Nggak ada, Pek. nggak akan ada ya. Soalnya sahur on the road bagus juga sih. Kan kita biasa itu mereka bagi-bagiin makanan buat sahur ke yang petugas kebersihan jalanan, ke para pemulung yang kelihatan aja di sepanjang jalan. Ini sih kalau model bagi-bagi langsung dari mobil kemungkinan masih ada, Pek. Mungkin kemungkinan. Cuman Soalnya mungkin- kayak bantuan-bantuan yang Iya. dari mobil kan, mobil orang-orang lah yang dia dari mobil ngelihat tukang ini Pemulung bagi, lah. iya bagi ini kemungkinan masih ada. Apalagi enggak, emang kalau lagi corona gini sebelum Ramadan pun banyak yang bagi-bagi. Iya. Ditambah ini masuk bulan Ramadan, jadi bagi-baginya kayaknya lebih banyak nih, semoga aja nih. Oh, berlipat ganda, Pek. Cuman Pahalanya. menurut gua nih kayak soal bagi-bagi, Pung, soal itu
jangan terlalu diutamakan ke para satu kelompok aja kayak ojek online nih, semuanya berbagi ke ojek online. Tapi kan sebenarnya masih banyak tuh selain ojek online yang penghasilan harian seperti penghasilan harian pedagang. kayak yang biasanya dagang di depan sekolah, sekarang sekolahnya tutup, mereka entah mau dagang di mana, para pemulung ya itu banyak juga kan yang mesti dapat bantuan gitu. Ya benar ya. Supir angkot juga, Sama juga. jauh tuh drastis ya turun ya. Dia juga kena dampaknya juga. Sebenarnya kita juga sama, kena dampak juga kita Semua sebenarnya. lah, semua orang menengah ke bawah itu pasti kena dampak sih. Iya, cuman kita ya harus ngambil hikmahnya lah dari semua kejadian ini. Ya semoga doa kita semua ya semoga cepat berakhir virus Amin. ini. Belum lagi kasus perusahaan besar yang mem-PHK-kan karyawannya besar-besaran. Gua dengar dari salah satu karyawannya ada aku laku mem-PHK 400 karyawannya. Belum lagi Matahari. Ramayana. Ramai itu perusahaan-perusahaan yang menjual baju gitu kayak H&M mungkin banyak pasti yang kena dampak PHK itu, dan mereka entah gimana buat mendapatkan penghasilan buat makan gitu. Tahu. Juntang Legend. Jadi intinya nih kita nih harus punya persiapan ya Pek ya. Iya. Kalau yang punya tabungan enak dah. Enak dah. Meskipun dia nggak diliburkan atau di PHK, masih punya spare uang untuk beberapa bulan ke depan mungkin. Tapi buat mereka yang nggak punya tabungan terus di PHK nggak ada penghasilan, itu kacau itu. Save money begitu Pek ya. Soalnya perut lapar kalau berbicara ini udah bahaya nih. Bisa baku hantam perusahaan. Iya. Mereka itu melakukan segala cara. Oke, mungkin kalau dia sendiri lapar nih, mungkin dia bisa tahan. Tapi ketika dia di rumah, anaknya nangis, belum makan misalkan seharian, itu udah pusing itu. Apa aja dilakuin. Iya. Itu yang sebenarnya buat yang berkecukupan itu, inilah waktu yang paling tepat buat berbagi nih ya sekarang ini nih. Satu, kondisinya Ramadan, pahala lu dilipat gandain. Kedua, banyak orang-orang yang di PHK atau pekerja harian segala macam, itu udah waktu yang tepat ini buat berbagi buat kalian yang banyak uang lagi. Dan gue mau ngomong Kel, ada channel bagus Kel, anaknya Sulse Triadi. Sulse Triadi. Iya, Sulse Triadi itu Salah satu Alipers Indonesia. Anaknya itu punya channel staff komunitas. Itu channelnya itu mereka berbagi tuh. Mereka berbagi ke orang-orang dan langsung tepat sasaran gitu. Ke rumahnya, bener-bener ke rumahnya. Jadi didata orang-orang yang gak mampu itu didata, dan mereka langsung samperin, dikasih bantuan sembako atau segala macam lah. Kalau nggak salah di komunitas itu Alipers Indonesia juga. juga kayaknya ngadain juga. Ngadain Pek. juga ya. Iya di. Nah itu yang begitu-begitu tuh, yang punya power, punya follower banyak, udah waktunya deh lu berbagi gitu. Jangan cuma lu ngandelin follower lu buat dapet AdSense buat diri lu sendiri gitu kan. Betul. Nanti kita taruh linknya, link-link yang berbagi ya. Kalau kalian punya rezeki lebih, mungkin bisa ikut berpartisipasi kayak nyumbang 100.000, 200.000 gitu. Soalnya mereka kan punya wadahnya, mereka punya datanya orang-orang yang gak mampu, jadi kan lebih tepat sasaran gitu ya. Tapi ngomong-ngomong AdSense, kita gimana nih Pek? Belum dapat surat cinta kita dari Google. Kita udah dari dimonetisasi itu udah mungkin sekitar 2 bulanan, dan surat dari Google AdSense belum nyampe. Kurang sajen ya. Karena kita jarang upload juga kali Pek. Mungkin karena salah satu dari tim dram-draman kan ada yang sibuk kerja terus. Saat orang-orang udah pada libur, dia kerja terus. Biar kamu di rumah aja, aku yang kerja. Nah, Ya habis kalau buat kita ya lebih takut sama bos dibanding takut sama ini. Ya kan? Dan sekarang kalau kita nggak masuk, perusahaan kita masuk, iya betul. nah kita yang dipecat.
kan susah nyari kerjaan, Bos. Betul, lagi juga sebenarnya kita pengen di rumah aja. Iya, sebenarnya kita pengen di rumah aja. Nah kalau kata bos kagak ya kagak. Iya lah, keadaan kita emang pekerja kuli pabrik. Ya itu juga kita bersyukur masih bisa mendapatkan rezeki di saat situasi kayak gini. Kan banyak karyawan-karyawan Di PHK. PT mana ya kan di PHK, ya kita bersyukur aja lah, walaupun kita harus menanggung resiko. Betul. Kita ya yang penting mah kita harus ikuti aturan yang ada. Cuci tangan, masker. Iya, pokoknya itu mah udah harus bener itu mah. Mau kemana-mana disemprot mulu, gua juga sama disemprot mulu. Tiap masuk pabrik semprot. Kayak burung. Enak semprotnya. Cuci tangan tiap hari, makan kagak. Terus sekarang tiap masuk suruh cuci tangan. Lah kirain gue mah pas habis cuci tangan udah ada makanan gitu, apa namanya, prasmanan ya, tinggal nyendok. Lah, ini Puasa. enggak, sebelum puasa lah, nyuci tangan doang. Jadi kirain gue mah udah ada prasmanan di depan, tinggal makan doang nyendok. Nah ini mah nyuci tangan doang ya, tapi bagus lah, itu emang kita kudu begitu. Gitu untuk Harus nyuci tangan, antisipasi lah. antisipasi, nyuci tangan, pakai sabun yang bersih lah pokoknya, pakai masker. Tapi ini kita dempet-dempetan nggak pakai masker. Tapi kita udah steril loh. Kita kan sebelum ini udah disemprot juga. Kita sebelum bikin video nih kita udah dites alat tesnya, Silakan, mau semprot. hand sanitizer kita, jadi udah steril nih, deket-deketan juga. Jadi masalah. Soalnya kampung ini kan kampung terisolasi juga ini ya. Tiap gang Tiap ditutup, gang ditutup. di lockdown. Jadi ada orang masuk ditembak. Ini kampung rada-rada elit dikit. Udah kayak di komplek. Udah jadi komplek. Iya. Tiap gang ada pintu, terus ada buat nyuci tangan. Bukan portal lagi. Iya, bukan portal lagi. Gerbang udah. udah. Gerbang. Terus buat nyuci tangan, sabun, terus sama ditembak. Mentembak. Ini snipernya. Iya, suhu badan lah ya gitu ya. Jadi di snipernya nih tukang tembak. Ya Sweeper. bagus begitu, Pek, buat menjaga-jaga. Iya, bagus. Makanya kita ini berempat udah steril. Masih di rumah sakit ya. Ih, gimana ini? Ramadan baik-baik aja lah ya. Insya Allah. Nah jadi ya, bahkan ketika orang-orang udah nggak punya duit, Ramadan ini ngebantu ini. Jadi lapar lu berpahala. Sama lapar Kewajiban juga sih umat lapar muslim. gue jadi berpahala. Kalau misalkan masih kerja ada duit, mungkin buat motor-motor yang belum servis, tangnya kan tuh 10 bek belok sendiri tuh. Warteg apa ke pijet ya. Sekarang kalau nggak ada duit, jadi lapar kita berpahala nih. Alhamdulillah juga sih, ada hikmahnya juga Sal. Tapi syarat Iya. Sebagian warteg sih tetap buka sih menurut pantauan BMKG. Apa hubungannya BMKG? masalah mata pencarian di situ, Bek. Iya. Iya. Mungkin buka dengan ditutup hordeng warna hijau atau hitam gitu. Biasanya banyak gitu. Pokoknya yang kelihatan betisnya doang lah. Nah, Ya itu kan minggu pertama. Minggu pertama betis. tapi masalahnya daya beli orang udah Iya. Benar berkurang lah. Soalnya ya Tapi keadaan lagi begini. itu hanya sekunder aja, Bang. Kalau primer mah tetap daya belinya. tetap ya. Emang kan duitnya coy. Iya. Duitnya nggak ada kita kan buat belinya. Belum ada PHK buat. Makanya gue bilang dalam keadaan pandemi kayak gini dan pas banget Ramadan, lapar kita berpahala. Bener Ya kan? lapar kita berpahala. Difasilitasi lapar kita sama Ramadan ini. Jadi kita kewajiban menjalankan kewajiban sekaligus dapat pahala, Pak. Sekaligus dapat pahala. Dan buat kalian nih yang info masjid-masjid yang mungkin masih ada ngejalanin taraweh atau masih ada sholat Jumat, di info masjid yang mana, jadi biar sesama alipers atau yang nonton mau OTW gitu mau sholat Jumat. Kalau gua kemarin di daerah Cantiga itu, gua lupa nama masjidnya, cuman itu masih buka Gondrong dia. buat taraweh. Iya, Gondrong Tangerang. Intinya stay safe ya buat kalian semua ya. Iya. Tetap. Kalau keren juga full stay safe. Bahasa Stay lu safe and health. tuh, lu aja ngelibet. Laguan ngomong begitu. Kalau ngelibet mah nggak usah ngomong gitu. Tetap semangat jalanin puasanya buat yang menjalankan, buat yang masih tetap kerja stay Tetap. safe. Semangat.
Insya Allah berkah. Insya Allah dibalik Dan ini ibadah. semua pasti ada hikmahnya sih. Tapi hikmahnya lagi yang uploadan terbaru dari NASA tuh, bumi jadi kelihatan biru banget ya. Karena polusi kan berkurang drastis itu. Bisa 60%. NASA ngupload baru bumi jadi lebih biru. Itu alhamdulillah sih. Semua pasti ada hikmahnya loh. Tapi kalau ketika ini berakhir, semoga manusia bisa lebih aware gitu, lebih peduli akan kesehatan. Betul. Cuci tangan dari dulu sebenarnya sebelum ada corona emang harusnya Emang udah itu diharuskan. gerakannya. Udah ada dianjurin. Udah dianjurin. Nah sekarang pas ada corona jadi penting banget tuh gerakan itu kan. Jadi kita cuci tangan keran nyala, air masuk, tangan udah. Wah. Kelah. Kadang kalau di McD di minuman basah gitu. Langsung makan tuh. Nggak usah jauh-jauh, Cilayam ada kobokan. Nah, bukan. Sekarang kita tahu betapa pentingnya cuci tangan dengan gerakan-gerakan yang kayak gitu tuh. Soalnya kita takut banget nih sama corona nih. Masalahnya lu punya nggak Cuntang Legend kayak gini? Komen ya kalau yang punya. Kopi sindang lu, kopi sindang. Kopi air sedandang. Gue punya dikit air sedang. Pokoknya lu komen kalau punya Cuntang Legend kayak gini nih. Ya udah ya. Sekian aja Oke. video dari kita. Kita berempat ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Max Meo.